abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih Allah berikan nikmat panjang usia, nikmat sehat dan nikmat iman wal Islam. Semoga kita semua selamanya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'in, dan kita semua yang selaku umatnya. Semoga kita pada hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati pemateri kita, Ketua Dewan Pembina Yayasan Maribatul Salam, Kiai Haji Abdullah Muaz, SPDI MSC, dan kepada Kepala Sekolah kita Ustadz Nunung Sunandar, dan kepada Dewan Harian Yayasan yaitu Ustadz Asep Tadi Setiawan, dan kepada semua ibu dan bapak guru, dan kepada semua umi dan abi yang mengikuti di Zoom, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita mulai saja dengan pembukaan. Kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu acara tilawah pembacaan Al-Quran, supaya semakin berkah acaranya, kita semua yang akan dibacakan oleh guru kita yaitu Ustadz Muhammad Hafiz Hafidahullah. Kepada beliau waktan wa mahalan tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Daripada yang kuning. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahu alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafid yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga hati kita semakin bergembira, semakin bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara yang ketiga, sebelum acara dimulai ada beberapa sambutan dari yayasan. Yang pertama, sambutan dari kepala sekolah kita kepada yang pertama sambutan dari kepala harian Yayasan Al-Quran Madinatus Salam, itu kepada Ustadz Asep Tedi Setiawan SPDI. Waktan wa mahalan tafadhol mashkuran. Waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama yang saya hormati dan juga saya muliakan ya Ketua Dewan Pembina ya Ustadz Abdullah Muaz. Yang berikutnya yang saya hormati dan juga saya muliakan ya segenap pimpinan Yayasan Ma'rifatus Salam, ada Ustadz Nunung di kepala sekolah, ada Ustadz Arif ya Barullah di sekretaris, kemudian ada Ustadz Oki Fahresi di kepala SDM dan juga Bu Ani yang sedang menyaksikan online, kemudian Ketua Yayasan Pak Zizar Koni ya yang saya muliakan dan juga saya banggakan, kemudian komite sekolah Pak Haji Zainal dan juga semua orang tua yang diamanahkan sebagai pengurus di komite sekolah yang saya hormati dan juga saya muliakan, kemudian para santri dan juga guru-guru serta orang tua wali santri yang saat ini alhamdulillah ya Allah pertemukan di kajian menjelang Ramadan dalam agenda tahlil Ramadan yang saya cintai dan juga saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya di penghujung akhir Sya'ban 1442 Hijriah kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sebagai aktivitas kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia insyaallah, dan kita mudah-mudahan Allah pertemukan dan panjangkan usianya sampai di bulan tersebut, yakni bulan Ramadan.
Selanjutnya salat dan salam insyaallah terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga pengikutnya yang taat dan juga tunduk akhir zaman. Ustaz Abdullah Muaz, para pimpinan, kemudian pengurus komite, dewan guru dan juga para wali santri dan juga santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya khususnya untuk panitia yang tarhib Ramadan ini. Yang kedua adalah kami mengucapkan kasih Baik, terima kasih kepada Ketua Harian Yayasan yaitu Ustaz Asep tadi Setiawan SPDI. Jazakallah khair. Baik, sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah SMV Al-Quran Marifatul Salam kepada Ustaz Nunung Hasunandar SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktan wa mahalan tafadhol mashkuran. Iya ya. Cuman itu aja ya. Ih, kelihatan lah. Kamera jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang sama-sama kita hormati kepada Ketua Dewan Pembina kita, Ustadz Abdullah Muaz, SPDI MSC. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati kepada Ketua Harian Yayasan Ma'rifatus Salam, berikut jajaran pengurus Yayasan Ma'rifatus Salam
yang juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga kepada segenap guru, staf dan karyawan Yayasan Ma'rifatus Salam yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama, ada yang langsung menghadirinya di Masjid Aminah, ada yang sedang mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan ini dengan online virtual Zoom meeting. Jazakumullah kepada seluruh guru, staf dan karyawan Yayasan Ma'rifatus Salam yang ikut mensiarkan acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah ini. Juga tak lupa pula yang sama-sama kami hormati seluruh wali santri SMP Al-Quran Ma'rifatus Salam, Abi, Umi, Ustadz, Ustazah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh wali santri yang sudah bergabung untuk mengikuti acara Tarhib Ramadan di tahun ini. Ya, yang biasanya Tarhib Ramadan itu kita bersama anak-anak, ya. Tadi dikatakan sama Ustadz Asep tadi bahwa 2 tahun sudah berjalan kegiatan Ramadan kita yang tahun lalu 2020 ya. Kita tidak melaksanakan Tarhib Ramadan ya, karena memang kondisi santri di bulan Maret yang tahun lalu sudah dipulangkan dari pondok. Untuk tahun ini alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan di tahun 2021 ini ya bersama seluruh dewan guru, staf dan karyawan dan juga santri. Namun untuk santri kegiatannya dibagi 2 karena tidak memungkinkan kalau digabung di masjid ya, untuk meminimalisir protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatannya, maka nanti untuk acara santri Tarhib Ramadannya berupa kajian yang biasa juga kita lakukan kalau normal keadaannya. Kegiatan Tarhib Ramadan itu biasanya kita lakukan pawai keliling lingkungan sekitar desa Manyeti untuk bersilaturahim dengan warga, kemudian mensiarkan Tarhib Ramadan, kemudian membagikan jadwal imsakiyah Ramadan ke lingkungan masyarakat sekitar. Namun karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, maka kegiatan Tarhib Ramadan pada tahun ini dilaksanakan di dalam pondok. Jadi tidak mengurangi semangat kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ya. Seluruh asatid dan seluruh waris santri, seluruh santri juga tetap semangat walaupun mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan ini melalui virtual Zoom meeting. Kemudian juga tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan acara Tarhib Ramadan ini di tahun ini ya, sehingga alhamdulillah hari ini bisa berjalan ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan juga tak lupa pula yang kami hormati teman-teman dari Aksi Cipta Peduli Yayasan Ma'rifatus Salam ya, yang nanti juga akan menyampaikan, menginformasikan program-program ACP, Aksi Cipta Peduli di Ramadan di tahun ini, di tahun 1442 Hijriah. Maka nanti Abi dan Umi seluruh waris santri ya setelah disosialisasikan mangga bisa melaksanakan program-program, berkontribusi ya ketika sudah masuk bulan suci Ramadan nanti bisa berkoordinasi dengan tim dari Aksi Cipta Peduli. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, seluruh asatid, dewan guru, pengurus yayasan, manajemen sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara ini tetap dilaksanakan ya untuk mensiarkan nilai-nilai Islam kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita senantiasa untuk bersukacita menyambut dengan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah nanti di hari Rabu atau Kamis
ya dari Kementerian Agama akan mengumumkan tanggal 1 Ramadan itu akan berlangsung. Wallahu alam, nanti kita tunggu saja. Namun kegiatan di pondok yang tinggal 3 pekan lagi ya sampai menjelang Asrul Awakhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita doakan bersama-sama dari seluruh para asatid, dewan guru, ya, kemudian para wali santri semuanya agar mendoakan ya, kesehatan ya, kepada keluarga besar Yayasan Ma'rifatus Salam, sekolah SMP Al-Quran Ma'rifatus Salam dan pondok pesantren Ma'rifatus Salam agar semuanya diberikan kesehatan. Anak-anak kita, seluruh asatid, staf dan karyawan, pengurus yayasan, manajemen sekolah dan seluruh juga wali santri yang ada di rumah. Ya, bersama keluarganya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kami juga mengucapkan permohonan maaf ya. Tadi sudah disampaikan dari Ustadz Ate, dari pengurus yayasan, juga dari sekolah dan pondok mengucapkan permohonan maaf. Kita saling memaafkan satu sama lain karena sebentar lagi, beberapa hari lagi akan datangnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu agar ibadah kita dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh kekhusyuan dalam melaksanakan 1 bulan penuh ibadah Ramadan tersebut, maka satu sama lain dalam hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia kita harus saling memaafkan, membuka pintu maaf satu sama lainnya. Atas nama pribadi, keluarga, dan lembaga, sekolah, ya, staf dan karyawan di Yayasan Ma'rifatus Salam ini, sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya oleh semuanya, para wali santri, para asatid, ya, dan pengurus yayasan dan semuanya, agar ibadah yang bisa kita lakukan di tahun ini bisa lebih baik daripada ibadah yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan Allahumma baligna Ramadan, dan kita selalu bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini. Barakallahu fikum jami'an. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SMP Al-Quran Ma'rifatus Salam Ustaz Nunung Sumanbar SPDI yang telah memberikan sambutannya yang dengan sangat jelas, sangat rinci. Terima kasih kepadanya. Baik, untuk sambutan yang ketiga itu dari tim ACP perwakilan kepada Umi Ati SPDI. Waktu yang tepat dipersilakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Pada pagi hari ini dengan rasa bahagia dan terharu bahwasanya luar biasa agenda kali ini adalah Tarhib Ramadan yang mudah-mudahan ini bagian dari ekspresi kita bersama. Begitu bahagianya kita akan menyambut bulan yang agung.
bahkan seluruh dunia menyambut bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita bagian dari kaum muslim yang akan menanti-nantikan bulan Ramadan ini. Tak lupa saya ucapkan yang saya hormati kepada Ketua Dewan Pembina Ma'rifatus Salam dan juga kepada Ketua Yayasan Ma'rifatus Salam beserta segenap jajarannya, dan juga kepada yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Quran Ma'rifatus Salam, dan juga yang saya hormati Komite Sekolah beserta Ayah Bunda Umi Abi dari Wali Santri SMP Al-Quran Ma'rifatus Salam, dan tak lupa kepada asatiz guru SMP Ma'rifatus Salam beserta jajaran semua dengan staf TU dan tenaga pendidik. Alhamdulillah luar biasa, tadi telah disampaikan oleh Ustadz Nunung sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan ini adalah bulan Ramadan yang nggak tahu kita bulan Ramadan yang kesekian kalinya, berapa kalinya. Kita tidak bisa menghitung. Sangat bahagia ketika akan tahun ini kita bisa memaksimalkan dari beberapa program yang kami tawarkan. Yang pertama, program Cinta Yatim dan Peduli Du'afa. Mudah-mudahan dari sekian program yang kami tawarkan menjadi salah satu wasilah memberi kepercayaan oleh ayah bunda dan juga seluruhnya. Mudah-mudahan aksi Cipta Peduli ini bisa lebih masif untuk lebih penyaluran pada para penyalur. Yang kedua, program berbagi takjil gratis. Ketiga, program kado lebaran khususnya untuk guru ngaji, dai, dan para marbot masjid. Yang keempat, program Itor Jama'i dan Sahur. Dan yang kelima adalah program wakaf Al-Quran. Ini yang kami tawarkan dari ACP, Aksi Cipta Peduli, untuk di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memaksimalkan dan tentunya dari ACP ini bisa bersinergi tentunya dengan Yayasan Ma'rifatus Salam dan juga dengan masyarakat sekitar. Dan kami bisa bisa memberikan manfaat khususnya kita semua lingkungan salam dan lebih luasnya lagi lingkungan masyarakat kita, dan tentunya mudah-mudahan ini akan menambah keberkahan kita di bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Ati
perwakilan dari tim ACP Yayasan Ma'rifatus Salam. Semoga tim ACP Allah berikan kesehatan, semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih kepada yang telah hadir, kepada seluruh staf dan karyawan, ustadz dan ustazah, ibu dan bapak guru, dan kepada semua orang tua, ayah bunda yang mengikuti dari rumah lewat Zoom. Saatnya kita melaksanakan Tarhib Ramadan 1442 Hijriah. Kepada guru kita, Dewan Pembina Yayasan Ma'rifatus Salam, kepada Kiai Haji Abdullah Muaz, SVDI, MSc, waktan wa mahalan tafadhal masykuran. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan tarhibnya. Kepada beliau dipersilakan. Iya, oke, Mit. Insya Allah. Iya, kabelnya nggak ada jack. Ya, oke. Jack yang HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, teman-teman pengurus Yayasan Ma'rifatus Salam, teman-teman unit pendidikan Al-Quran Ma'rifatus Salam, jajaran guru dan guru asrama yang kami hormati. Bapak Ibu, ayah bunda, wali murid, wali santri, wati Ma'rifatus Salam yang sangat kami hormati, pengurus komite yang kami cintai, serta semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pertemukan oleh Allah dalam forum virtual seperti ini. Semoga ini menjadi ajang silaturahim kita untuk terus membangun kerjasama sinergi di dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada qudwatun hasanah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu hikmah dan manfaat ibadah Ramadan kita, sama-sama kita ingin menundukkan, menjinakkan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Sehingga kita ingin bukan sekedar menyiapkan bagaimana fikih-fikih Ramadan tentang syarat, rukun, tentang yang membatalkan, tentang adab-adab, tentang amaliyah. Tetapi kita lebih dari itu, dalam menyiapkan Ramadan juga kita ingin menikmati sifat-sifat hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing, agar insya Allah dengan kita tahu kayak apa itu sifat-sifat hawa nafsu, semoga kita bisa menjinakkan, menundukkan, mengendalikan, mengarahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Kita mulai dari halaman kedua.
ada beberapa sifat hawa nafsu yang harus kita senantiasa cermati karena kita ingin menundukkan dan menjinakkannya. Yang pertama adalah terus-menerus meminta tak pernah berakhir. Terus-menerus menuntut tak pernah puas. Kalaupun terjadi kepuasan hanya ada pada menit-menit pertama saja, detik-detik pertama saja. Yang kedua, senang dengan menabrak rambu-rambu, aturan-aturan, etika, moral, ketentuan-ketentuan, dan sebagainya. Yang ketiga, senang mencari-cari alasan untuk mendapatkan pembenaran. Yang keempat, suka menunggangi pikiran dan kenyataan. Kemudian yang lebih mengerikan selanjutnya adalah bersinergi dengan kelicikan iblis laknatullah. Berikutnya adalah ingin menjadi kiblat, ingin menjadi penguasa, ingin menjadi sumber kebenaran. Dan yang paling mengerikan, hawa nafsu itu bisa menjadi liar, buas, dan beringas. Buas, ganas, dan beringas. Inilah yang harus kita cermati di dalam persiapan Ramadan kita. Mudah-mudahan dengan wawasan ini kita akan lebih mampu dan lebih mudah untuk mengendalikannya, menjinakkannya, menundukkannya insya Allah. Halaman ketiga, jadi yang tadi sifat hawa nafsu itu selalu menuntut, meminta, nggak pernah puas. Kebutuhan yang pernah berakhir akan terus menuntut tanpa ujungnya. Kepuasan kalau ada hanya ada pada detik-detik pertama saja, menit-menit pertama saja, atau jam-jam pertama saja. Atau nikmat yang besar banget hanya ada pada dari hari pertama saja. Selanjutnya jika tidak mampu dikendalikan, akan muncul lagi tuntutan yang jauh lebih besar daripada tuntutan sebelumnya. Kadang kalau disebut bosan memang ada kebosanan, tetapi bosan ternyata bukan berhenti. Bosan adalah awal dari pencarian yang baru. Jadi jangan menganggap ketika kita mengumbar hawa nafsu nanti juga berhenti kalau sudah bosan. Betul, bosan itu ada, tapi ternyata dia akan mencari variasi, mencari sesuatu yang baru. Na'udzubillah. Akhirnya satu kebutuhan dipenuhi, maka akan 1000 keinginan baru yang bermunculan. Begitu saya butuh baju, saya butuh ember, sikat, gayung, rinso, backlin, moto, blau, jemuran, jepitan, tambang, tiang jemuran, setrikaan, meja setrikaan, terika, lemari, gantungan baju, kamper, jarum, benang, mesin jahit, minyak lumas, motor penggerak, kalau ada pembantu, tempat tidurnya, lemarinya, dan seterusnya. Maka jangan sampai ada di dalam kepala kita pendapat bahwa kebahagiaan itu ketika seluruh keinginan sudah terpenuhi. Nggak akan bisa terjadi. Karena fakta sejarah sudah membuktikan. Halaman keempat, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhada ilal ard wattaba'a hawahu famataluhu kamatalil kalb in tahmid alaihi yalhad aw tatuhu yalhad dzalika matalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kami ingin meninggikan derajat manusia ini agar manusia menjadi mulia dengan ayat-ayat kami, menjadi tinggi derajatnya dengan Al-Qur'an. Tapi sayang ada manusia yang tidak mau dan selalu ingin masuk ke dalam bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti ini seperti anjing. Kalau kamu halau diulurkan lidahnya, kalau kamu biarkan diulurkan lidahnya juga. Makan nggak makan, lapar atau kenyang, sama saja. Anjing itu lebih banyak menjulurkan lidahnya. Na'udzubillah. Ini adalah gambaran orang yang tidak pernah puas. Nah, ada 4 hawa nafsu yang sering dikipas-kipas melalui berbagai macam media, surat kabar, majalah, internet, televisi, dan sebagainya. Pertama, nafsu birahi seksual. Yang kedua, nafsu kepemilikan atau konsumeris. Yang ketiga, nafsu pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Yang keempat adalah nafsu penghargaan dan ketenaran. 4 inilah
yang terus-menerus dikipas-kipas agar manusia semuanya konsentrasi fokus pada keinginan yang 4 ini, sehingga manusia ini lupa terhadap nasib bangsanya, nasib rakyatnya, nasib kaumnya. Yang penting dia mampu memenuhi yang 4 ini, harta, wanita, tahta, Toyota, kira-kira gitu ya. Nah, alatnya adalah kadang masih ada orang yang teriak-teriak untuk rakyat, untuk masyarakat, ya, bukan pribadi, nggak apa-apa orang ngomong begitu sepuas-puasnya, tapi gampang sekali nanti bisa kita lihat, betul nggak dia ngomongnya untuk rakyat. Tinggal kita lihat saja dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian konfirmasi dengan yang 4 ini. Nafsu seksual, nafsu kepemilikan, nafsu konsumeris, nafsu pangkat jabatan dan kekuasaan, penghargaan dan ketenaran. Akhirnya kadangkala rakyat dijadikan slogan kerja, na'udzubillah min dzalik. Nah, persoalan berikutnya adalah orang yang menganggap dengan memenuhi kesemuanya itu akan dia mendapatkan kebahagiaan jika semua terpenuhi. Padahal tidak perlu terjadi. Siapa, kapan, di mana, nggak pernah ada faktanya. Kita ambil contoh misalnya ya, koruptor, cakap, kita searching di Google, misalnya kan, ranking 1, sebutlah sampai ranking 100, maka akan nama-nama orang kaya, bukan orang miskin yang korupsi. Mantan kepala cabang Bank Anu, mantan direksi Anu, mantan komisaris Anu, mantan bupati Anu, mantan menteri Anu, mantan gubernur Anu, mantan anggota dewan Anu, Masya Allah. Jadi orang-orang yang korupsi itu ternyata orang-orang yang sudah kaya. Itu artinya kekayaan yang didapat tidak mampu membahagiakan dirinya, sehingga dia terus mencari bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak halal. Na'udzubillah. Contoh yang kedua misalnya ya, perceraian yang banyak terjadi di kalangan artis gitu ya. Dua suaminya ganteng, istri cantik, dua-duanya kaya, dua-duanya artis, dua-duanya tenar, dua-duanya punya mobil rumah, dua-duanya punya pengawal dan sebagainya. Banyak sekali persamaannya, tetapi tidak ada kebersamaan. Kawin cerai, cerai kawin, bolak-balik, kawin cerai, cerai kawin. Itu artinya wajah yang ganteng dan cantik tidak menjamin kepuasan orang. Apa kurangnya kan? Istrinya cantik, suaminya ganteng, dua-duanya kaya. Ada aja yang kurang, akhirnya harus terpisah. Ya Allah, ini luar biasa ya. Cukuplah 2 contoh itu menunjukkan betapa materi itu tidak bisa membahagiakan seseorang. Nah, akhirnya ketika hawa nafsu ini terus-menerus pengen dipenuhi, pernah puas, maka muncullah sifat yang kedua. Muncullah sifat yang kedua, kalau diterus memenuhi, muncullah sifat yang kedua, itu senang dengan menabrak norma-norma, aturan-aturan, etika, adat istiadat. Kalau kita berani menabrak ayat-ayat Allah, perintah dan larangan Allah, karena ingin sekali mencari jalan pintas sebagai pemicunya, tidak sabar mengikuti aturan dan prosedur, lingkungan yang tidak kondusif, ada kenikmatan dosa berjamaah. Jadi kalau orang bersalah sendirian rasa nggak enak, tapi begitu melihat atasannya juga kena, wah udah hilang dah rasa salahnya, na'udzubillah. Kemudian ada tarikan yang kuat dalam dirinya dan dari luar. Ada kesempatan dan peluang di depan mata yang terus-menerus, orangnya peluang saat ada di depannya, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Kemudian iman tipis, wawasan sempit, pikiran pendek, maka terjadilah tabrakan-tabrakan. Banyak sekali. Dari mana biasanya? Dari yang 4 tadi, harta, wanita, tahta, Toyota, gitu kan. Nah, karena ini akan menjadi sumber bencana ketika manusia senang sekali menabrak. Kita di sebuah kabupaten gitu ya,
bupatinya 3 kali turut-turut ketangkep. Mungkin ada juga yang 3 kali tapi nggak berturut-turut, tapi ini berturut-turut. Bupati yang satu ketangkep, digantikan bupati lagi ketangkep lagi, digantikannya ketangkep lagi. Ini artinya yang kedua dan yang ketiga tidak mengambil pelajaran dari pendahulunya. Kenapa nggak ngambil pelajaran? Dia tadi di depan itu pengen cari jalan pintas, pengen dapat apa lagi, akhirnya nggak kuat. Atau pergaulan seksual gitu ya, bahwa dalam Islam itu sangat dipermudah orang yang mau menikah. Sebaliknya sangat rumit dan sangat berat hukumnya orang yang berzina. Tapi banyak orang yang dibalik zina itu seolah-olah dipermudah, digampang-gampangin, sebaliknya nikah dipersulit. Saya pernah checklist item-item orang yang mau menikah sampai kepada walimah. Setelah di checklist, kemudian kita konfirmasi mana yang asli original ajaran Islam, mana yang tambahan budaya. Akhirnya ketemu angka 90% budaya, 10%-nya adat. 90%-nya budaya dan adat, 10%-nya dari agama. Jadi kesimpulannya yang bikin sulit bukan agama gitu ya di dalam proses pernikahan. Nah, akhirnya banyak orang yang cari jalan pintas. Nikah gampang kagak mau gitu kan. Zina yang hukumannya berat banget, akhirnya dilakukan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya di halaman 8, ya, ketika dia menabrak, ada perasaan nggak enak, nabrak lagi nggak enak, hatinya bergejolak. Kemudian ada 2 kemungkinan, dia kapok atau berhenti karena batinnya menolak. Tapi yang lebih mengerikan sekarang dicari jalan supaya hatinya itu tenang, gitu ya. Nabrak tapi hatinya nggak merasa salah. Gitu. Gimana caranya? Sifat yang ketiga hawa nafsu itu adalah mencari-cari alasan, mencari-cari dalil, mencari-cari ayat, mencari-cari logika, mencari-cari kaidah dan seterusnya. Ada yang dengan permainan kata atau kalimat gitu kan. Bukan korupsi, bukan kolusi, ini adalah kesalahan prosedur. Nah, padahal waktu itu 36 triliun gitu kan bilangnya bukan korupsi, bukan kolusi, kesalahan prosedur. Dan yang belain itu pejabatnya malah, Masya Allah, sedih banget pejabat ngebelain koruptor. Di zaman Abu Jahal juga sudah ada permainan kata. Dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Orang yang nyembah berhala saja marah dituduh nyembah berhala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Surat 39 ayat ketiga. Kata Abu Jahal, saya tidak menyembah. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Berhala ini hanya sarana pendekatan diri kami kepada Allah supaya lebih dekat. Antara saja. Nah, jadi permainan kata itu sudah ada dari dulu, gitu kan? Pelacur marah, ya PTS katanya, PTS wanita tidak sholat, lama-lama kasar, gitu kan? Nah, PTS, PSK, perempuan keluyuran, lama-lama terasa kasar, dialusin lagi, gimana caranya? Pramusyahwat, ya. Supaya mirip pramugari gitu ya. Nah, berbagai macam permainan-permainan itulah yang kemudian orang bisa tertipu. Hutang dibilang bantuan, gitu ya. Padahal udah jelas-jelas itu hutang berbunga harus dibayar, tapi bilangnya di berbagai media resmi selalu bilangnya bantuan. Nah, kalau bantuan beneran, hibah misalnya kan dan seterusnya. Kemudian ada juga mencari-cari dalil, kaidah, logika, dan sebagainya. Ada seorang tokoh agama koleksi mobil mewah misalnya kan. Bagi kita mah ya udahlah koleksi-koleksi, nggak usah pakai cari dalil-dalil gitu kan. Karena kalau bicara dalil menang dia anggap saja halal. Persoalan kita pertama jumlah mobilnya jauh dari jumlah keluarganya. Keluarganya cuma 6 orang, anak dan istri. Punya mobil sampai lebih dari 20 kan gitu ya. Dari kebutuhan
iman. Tapi kemudian pakai dalil surat Ali Imran ayat 14. Zu'ina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal khailil musawwamati. Dijadikan indah oleh Allah pada pandangan manusia kecintaannya terhadap wanita, terhadap anak, terhadap harta, terhadap emas, perak dan sebagainya, terhadap kuda-kuda pilihan. Nah, kalau zaman dulu tuh kuda pilihan, sekarang mah Mercy, mobil dan sebagainya gitu ya. Enggak apa-apa juga, masalahnya kita tidak bicara halal haram kok. Kita tidak bicara boleh tidak. Ini bicara situasi Indonesia sedang banyak yang kelaparan, kekurangan gizi, putus dan sebagainya. Masih rata enak yang jumlahnya melebihi dari jumlah anggota keluarga. Nah, itu tadi kalau nyari dalil gampang, tinggal cari dalil. Segala kesalahan bisa dicari alasan, segala perbuatan bisa dicari penjelasan. Mangga mau apa saja silakan, hanya dirinya ya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apakah dalil itu sekedar tadi cari-cari alasan supaya tidak merasa salah, supaya masih bisa wajahnya naik ke atas ketika berhadapan dengan orang banyak. Nauzubillah. Berikutnya adalah mencari perlindungan pada kesalahan orang-orang lain. Ya, ketika ada tokoh ulama nikah semalam di hotel tanpa saksi, maka heboh, terutama para hidung belang. Tuh kan, gua mah wajar dia aja begitu, apalagi gua. Nah, jadi berlindung di kesalahan orang lain. Seorang koruptor ketika tangkap ternyata dia resah gelisah. Begitu ketahuan atasannya juga ketangkep, dia hilang rasa salahnya. Nauzubillah. Kita mau rapat nih, diundang jam 8 misalnya kan, datang jam 9. Kita kan sepakat ya, itu namanya terlambat. Diundang jam 8, datang jam 9. Berarti terlambat berapa? 1 jam. Begitu kita datang jam 9, ternyata masih sepi. Karena orang lain lebih lambat gitu kan. Maka yang datang pertama itu dia sudah tidak merasa salah gara-gara ada orang lain lebih terlambat. Sampai ngomong begini, kirain saya terlambat. Kalau ada ngomong begitu kita bilang, betul Anda udah terlambat, jangan ngomong Duh yang lain lebih lambat. Gitu enaknya. Sama-sama minta maaf gitu kan. Tapi sekali lagi kesalahan yang dilakukan bareng-bareng, maka orang itu rasanya lebih ringan mengemban nauzubillah. Dan lebih parah lagi kalau lama-lama oleh banyak orang berikan yang benar yang dibilang gila. Yang benar yang dibilang gila nanti kan ketika baju sekolah coret baju pakai pilok pakai pistol orang banyak enggak tidak merasa salah lagi gitu ya. Nah, halaman 9 ini adalah surat Az-Zumar ayat ketiga. Abu Jahal menolak dituduh menyembah berhala. Dia katakan kami tidak menyembah berhala. Ini hanya pendekatan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Patung itu perantara, bukan Tuhan, dia bilang begitu. Lanjut di halaman 10. Nah, selanjutnya adalah hawa nafsu itu bisa menunggangi pikiran dan perasaan seseorang gitu ya, menjungkir balikan nilai-nilai dengan permainan, dengan logika, dengan atraksi intelektual, dengan pameran literatur, dengan kefasihan berbicara, dengan semantik game, dengan ketepatan mengutip referensi, dengan akhirnya hati nurani terabaikan, fitrah manusia tertutup, maka kebenaran diukur dengan banyaknya kutipan, kebenaran diukur dengan banyaknya referensi, kebenaran diukur dengan jagonya ngomong, kebenaran diukur dengan indahnya retorika. Nauzubillah. Akhirnya seolah-olah surga itu hanya orang-orang pintar saja, para profesor doktor yang masuk surga, tukang-tukang buru-buru jadi masuk neraka. Nauzubillah. Enggak begitu ya. Dulu waktu 80 ya, ada pendapat tentang atau mabok. Dia bilang begini nih, ini intelektual muslim.
Orang mabok itu teler, orang teler itu tidur, orang tidur itu tidak melakukan maksiat, orang tidak melakukan maksiat tidak masuk neraka, orang tidak masuk neraka masuk surga. Jadi orang mabok masuk surga, nah, gitu ya. Insyaallah. Terus jilbab ini tahun 80-an juga. Orang memakai jilbab berarti mementingkan simbol. Jilbab adalah simbol. Memakai jilbab mementingkan simbol. Mementingkan simbol berarti kultus. Kultus berarti menyembah berhala. Jadi orang pakai jilbab sama dengan menyembah berhala. Waduh, berat. Sampai zakat juga dihajar. Ini sekarang masih menjabat lagi orang jadi tokoh gitu kan. Si kaya membayar zakat, si miskin terasa minder. Kalau si miskin terasa minder, maka akan terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karenanya zakat itu berbahaya, katanya. Waduh, zakat dibilang berbahaya. Kalau diterapkan begitu saja, maka digantilah cukup dengan pajak katanya. Artinya zakat diambil spiritnya saja, niatnya saja, motivasinya saja. Sementara pelaksanaannya cukup dengan pajak katanya. Orang bayar pajak, niatnya bayar zakat. Ya Allah, ada yang model kayak gitu. Tahun 80-an lagi tuh. Masih hidup yang ini nih, yang khusus yang ini masih hidup. Kalau yang jilbab tadi udah pada mati. Ya. Nah, jadi sekali lagi otak-atik gatuk gitu, permainan logika, semua orang akan bisa gitu, ngaco-ngaco begitu kan. Cinta itu buta, buta itu nabrak, nabrak itu benjol, benjol itu sakit, sakit itu ke dokter itu biaya, biayanya mahal, kantong dikuras, duitnya habis, orang stres, stres jadi gila, jadi cinta sama dengan gila, dan seterusnya. Jadi berbagai model kayak gitulah, ya. Lanjut, halaman 11, ini kan gitu ya, salah kadang-kadang tulisannya surat yang udah saya perbaiki, yaitu surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 71. Yang saya ulang lagi, surat Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, hancur langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Lanjut halaman 12. Ya, nah yang lagi mengerikan ini kemudian hawa nafsu itu bersinergi dengan iblis. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, surat Al-Hijr ayat 39. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyanna ajma'in. Ya Allah, saya bersumpah akan menjadikan manusia ini memandang baik perbuatan maksiat, dan saya bersumpah akan saya tipu seluruh umat manusia. Saya tipu seluruh umat manusia. Wala ughwiyanna ajma'in, semuanya saya akan tipu gitu ya. Masya Allah, ayat ini mengilhami lagu Roma Irama nih kayaknya nih. Dulu ada lagu ini ya, mengapa kau yang enak-enak itu yang dilarang, itulah perangkap syaitan, umpannya ialah berbagai macam kesenangan dan seterusnya. Nah ini ayat ini rupanya surat Al-Hijr ayat 39. Saya bersumpah, kata iblis, akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat, dan saya akan sesatkan semua manusia. Tapi iblisnya ngaku di ayat 40-nya. Itu kan ayat 39 ya. Ngaku iblis itu sulit nggodain orang yang ikhlas. Maka salah satu cara menangkal godaan syaitan adalah kita melatih keikhlasan kita. Semakin ikhlas, semakin tidak mampu syaitan menggoda kita. Siapa yang ngomong? Setan sendiri. Di mana? Surat Al-Hijr ayat 40-nya. Bahwa setan ngaku sulit menggoda manusia kalau manusianya ikhlas. Kemudian menggunakan segala cara dan aksinya. Ngeri kan? Nanti bisa dilihat surat 8 ayat 30. Untuk membunuh, mengusir, memenjara. Nanti bisa dilihat lagi surat Al-Baqarah ayat 217. Dan saya sarankan juga surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Bagaimana Iblis 4 kali bohong di depan Nabi Adam.
sampai Nabi Adam tergelincir. Ya. Dan macam-macam lagi, berbagai macam cara. Ada lagi yang sangat mengerikan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Lalu setan apa langkah-langkahnya? Setan langkahnya ketika manusia tidak bisa dikeluarkan keislamannya secara total, dengan bahasa lain dimurtadkan, setan nggak mampu, maka ada cara lain yang lebih licik dengan cara tadi parsial radikal, gitu kan? Dia disuruh mengamalkan ajaran Islam secara fanatik radikal, tapi satu ayat saja supaya dia lupa perintah-perintah yang lain, amalan-amalan yang lain dia lupa. Ayat-ayat yang lain dia lupa, dipaksakan, dikembangkan satu ayat itu sampai akhirnya seolah-olah Islam itu hanya satu ayat itu doang. Gitu. Dengan ayat itu semua urusan lain selesai. Nah, ada yang model kayak gitu, gerakan-gerakan parsial yang menonjolkan satu ajaran Islam, kemudian melupakan ayat-ayat yang lain. Nauzubillah min zalik. Kemudian kita akhirnya sering mendengar ya berbagai macam jargon-jargon, ucapan-ucapan yang aneh, tapi punya udang di balik bakwan. Ada terselubung. Misalnya kata-kata teroris, radikal, intoleran. Tentu kalau beneran kita dukung sekuat-kuatnya. Tapi yang benar gitu kan, kalau kekerasan kita nggak mau, ya kita dukung gitu ya. Kita juga nggak mau teroris, kita juga mau kekerasan. Mau nggak itu bayi 2,5 juta tiap tahun dibunuh? Kenapa tidak dibilang kekerasan? Kenapa tidak dibilang radikal? Saya pernah dulu mendata dari pihak-pihak tertentu ya, angka-angka kriminalitas. Ada tawuran, ada antar sekolah, ada antar kampung, ada perampokan yang dengan pembunuhan, ada begal, ada macam-macam. Ada yang bermotif agama, tapi itu pun bukan dalangnya, karena nggak pernah ketangkep dalangnya. Kalau dalangnya ketangkep udah berhenti dong pengoboman, gitu kan. Ketika dibanding-bandingkan, gitu ya, pembunuhan karena kriminalitas, karena begal, karena rampok, karena pacar cemburu, karena tawuran, jauh jumlahnya lebih banyak daripada motif pembunuhan karena agama. Kadang-kadang motif pembunuhan karena agama juga hanya dipikir saja. Padahal ujung-ujungnya juga rebutan materi. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi kita ragu orang yang sering ngomong teroris, orang yang sering ngomong kekerasan, dan sebagainya. Kenapa yang lebih mengerikan tidak pernah dibicarakan? 2,5 juta yang tercatat itu bayi terbunuh. Masih di kandungan kadang-kadang. Yang tidak tercatat, kata BKKBN, bisa 3 kali lipatnya atau 7,5 juta. Kalau digabung menjadi 10 juta bayi dibunuh tiap tahun di Indonesia. Kenapa itu tidak disebut teroris? Kenapa itu tidak disebut radikal, intoleran, dan sebagainya? Nah, jadi, ya, lanjut 2 halaman lagi, halaman 13, surat Al-Furqan ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Nah, ini ketika orang itu menjadikan standar kebenaran itu mengikuti hawa nafsu. Apa yang terjadi? Menjadi buas, beringas, ganas. Ya, antaranya yang terakhir nih 14, yang terakhir membunuh nabinya sendiri. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 61, surat Al-Baqarah ayat 91, surat Al-Imran ayat 21, surat Al-Imran 112 dan sebagainya. Ada kalimat yaqtulunan nabiyyin, yaqtulunal anbiya, mereka berani membunuh nabinya sendiri, apalagi kita bukan nabi. Pasti akan lebih berani lagi. Nauzubillah.
Sekarang kan sudah nggak ada nabi, ayatnya jadi nggak laku. Ya ayat tetap laku sampai kiamat kan. Lalu gimana cara menganalog atau kias? Ya kalau dulu nabi dibunuh, sekarang pewaris para nabi. Siapa yang mau melanjutkan perjuangan para nabi ya siap dibunuh, gitulah kira-kira ya. Atau ajaran nabinya dikubur gitu kan. Jangan sampai ajaran nabi ini berkembang dan seterusnya. Kemudian memurtabalik fakta, menambah mengurangi kitab suci, fakta sejarah, mengkriminalisasi orang, memfitnah. Wadah. Allah sebutkan dalam surat misalnya Al-Baqarah ayat 75, surat Al-Baqarah ayat 174, 175, ada surat Al-Maidah 41 dan sebagainya. Ada yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka berani menambah dan mengurangi kitab suci, mengganti-ganti kitab suci. Kalau kitab suci saja berani ditambah dan dikurangi, apalagi fakta-fakta sejarah kecil, nggak merasa dosa. Apalagi baru sekedar memfitnah orang kecil, mengkriminalisasi dianggap nggak berdosa dan sebagainya. Makanya kalau lagi ada acara Hari Kartini, saya selalu menceritakan kisah Cut Nyak supaya balance, supaya ada keseimbangan gitu kan. Ini pasti ada motifnya. Kenapa ada Hari Kartini, tidak ada Hari Cut Nyak. Coba bandingkan perjuangannya. Cut Nyak sampai dibuang, sampai masuk ke sarang lawan, beli senjata gelap. Waduh, menyamar-nyamar dan sebagainya. Luar biasa. Nah, itu kan namanya kalau disebut manipulasi sejarah. Nah, banyak banget nanti sejarah dimanipulasi. Akhirnya anak-anak kita nggak paham. Kalau bicara Turki difaktain oleh mereka di dalam buku-buku sejarah sekolah, the sick man of Europe, orang sakit-sakitan dari Eropa itu yang diekspos. Masa-masa kemundurannya, kejelekan-kejelekannya dibongkar di dalam sejarah-sejarah sekolah kita. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, dan lain-lain terlalu banyak. Berikutnya adalah menipu Allah dan Rasulnya. Allah walladzina amanu. Al-Baqarah ayat ke-8, surat Al-Anfal juga ada ya. Ini ayat ini terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa disebut menipu Allah? Karena dia sholatnya paling depan, pakaiannya paling takwa seolah-olah. Padahal aksi-aksinya ingin memecah belah umat Islam. Sampai ada aksi-aksi memfitnah istri Nabi Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan. Siapa yang menuduh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Istri Nabi dituduh, bayangin coba. Disebar fitnah mana-mana. Kemudian untuk mengadu domba ini tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Ubay. Mana buktinya? Biaya itu surat At-Taubah ayat 107-108 bahwa Ubay mengeluarkan biaya membuat masjid tandingan yang disebut dengan masjid minor. Itu kan keluar biaya, berarti kan? Kemudian Allah melarang sholat di masjid itu dan akhirnya masjid itu dibakar oleh Nabi karena masjid itu dibuat untuk memecah belah umat Islam dan lain-lain, masih banyak lagi. Ini adalah puncak liar-liarnya hawa nafsu menjadi buas, ganas dan beringas. Nah, persoalan kita sekarang adalah ketika kita tidak mampu menundukkan hawa nafsu ini di bulan Ramadan, maka nantinya hawa nafsulah yang mengendalikan ibadah Ramadan. Bukan Ramadan yang mengendalikan hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang akan mengendalikan Ramadan. Ini yang sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ramadan bukan ibadah. Akhirnya Ramadannya jadi mode, jadi gaya, jadi tren Ramadan, gaya Ramadan, gitu ya, mode Ramadan. Nauzubillah. Saya ingin membacakan beberapa judul-judul surat kabar masa lalu. Sampai tahun 2000-an masih ada nih, tahun 2000-an awal masih ada ya. Masih ingat saya tuh tulisan-tulisan headline di paling depan. Ramadan bulan asmara subuh. Ya Allah, nggak enak banget dengernya asmara subuh.
Ramadan bulan pos jodoh taraweh. Ya Allah, pengen pulang barengan. Salat taraweh pulangnya bareng. Habis gimana dong Kak ya? Kita kan pulang malam gelap, takut sendirian, sekali-kali dong diantar. Nah loh. Itu ya. Ada lagi Ramadan bulan dendam terhadap makanan. Ya Allah, asar tidak berubah jadi seekor harimau, buas bagan nas beringas, pengen beli apa saja, asinan beli, kolak hayo, cendol sikat, begitu beduk maghrib semua pengen dimasukin ke mulut, akhirnya kekenyangan, lemas, nggak kuat taraweh, duduk di pojok, blonjor, kegerahan, ngipas-ngipas, nauzubillah min dzalik. Bukan nggak boleh cendol, bukan nggak boleh asinan, bukan nggak boleh apalagi tuh. Satu-satu, dicicil, hari ini cendol aja, besok kolak, besoknya lagi apa begitu, karena lagi lapar semua jadi kepengen. Kalau duduk-duduk enak banget kayaknya bulan Ramadan gitu ya. Tapi yang lebih mengerikan kalau sampai dia mau di mall menjelang maghrib, ya Allah sayang banget waktunya habis ya. Nah itu yang disebut suka ngabuburit gitu ya. Ada lagi Ramadan bulan Platnas, bulan Barcelona, mau dikirim Olimpiade, sibuk dengan catur, sibuk dengan karambol, sibuk dengan kartu dan sebagainya. Ya Allah, saya kadang-kadang bikin solusi sama teman-teman sambil ngebodor dikit. Yuk kita bikin tarhib Ramadan yang serius. Semua lomba kita adakan biar anak-anak puas sebelum Ramadan. Catur kita siapin, karambol kita siapin, gigit papannya, telan bijinya boleh silakan. Supaya nanti puas dia kan, selesai Ramadan, selesai Sa'ban, dia masuk Ramadan sudah konsentrasi full. Nah kalau kita nggak orang yang hebat, punya perencanaan, ayo kita bikin perencanaan. Apa perencanaannya? Beli baju anak ya dari sekarang, jangan bulan Ramadan beli baju anak buat lebaran. Ya, ngecat rumah dari sekarang, ngecat rumah, bersih-bersih dari sekarang. Sampai mau opor ayam menjelang lebaran, mau ketupat, dari sekarang pesennya. Kalau ada, katakanlah, punya kelebihan rezeki, maka kita sebaiknya nggak usah ikut-ikutan masak ketupat, cari saja tetangga kita yang enak masakannya, kemudian enak opor ayamnya, ketupatnya, suruh dia kasih DP gitu. Nanti min 1 lebaran suruh bawa ketupatnya. Kita nggak repot, dapur nggak berantakan, kita nolong orang miskin gitu ya. Kita khusyuk beriktikaf di 10 hari terakhir, enak kan kayak gitu. Itu namanya perencanaan gitu ya. Nah sehingga semuanya bisa merasakan manfaat. Kalau ditanya, lalu orang miskin ini gimana dong? Dia nggak bisa itikaf, masakin kita. Nah, dalam Islam ada 3 kaidah ibadah itu. Pertama, ibadah yang paling baik, paling banyak pahalanya adalah ibadah yang paling banyak pengorbanannya. Yang kedua, ibadah yang paling baik, paling banyak pahalanya adalah ibadah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Yang ketiga, ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah ini yang ketiga nih kita pegang ya. Orang kaya situasinya ya dia jangan ikut-ikutan masak gitu. Keluarin duit aja. Orang kaya ibadahnya keluarin duit gitu. Orang miskin ibadahnya apa? Pembangunan ekonomi gitu kan, pemulihan ekonomi. Jadi nggak apa-apa dia nggak itikaf, cari duit yang banyak supaya sama-sama gembira waktu Idul Fitri, kan begitu. Insya Allah pahalanya sama, kan? Nah, kalau kita ngakunya modern, punya perencanaan, sehingga ketika perencanaan itu sudah matang, maka kita berharap Ramadan ini bisa mendapatkan manfaat lebih besar, dampak besar. Nanti kita evaluasi bulan Syawal atau 11 bulan berikutnya. Kalau masjid sepi lagi, subuhnya sepi lagi, isanya sepi lagi, nah. Jadi Ramadannya tren lagi. Karena kalau Ramadan tren mode dan gaya tadi kan tren cepat habis namanya tren kan.
Kita kepingin ada manfaat, ada hikmah, ada fadilah, ada utamaan yang bisa kita nikmati, kita rasakan, kita saksikan bersama-sama dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jadi kita berharap Ramadan ini akan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Dan kita berharap kita diberikan kekuatan oleh Allah. Saya ingin menutup dengan satu ayat saja. Apabila satu ayat ini diamalkan, maka insya Allah kita sukses Ramadannya. Ayat ini padahal bukan ayat Ramadan, ayat untuk semuanya. Surat Al-Mu'minun ayat ketiga, pendek banget. Boleh baca bisa dihafal nih, saking pendeknya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ketiga. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Gampang kan? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman memelihara dari segala perkataan dan perbuatan, jangan sampai ada yang sia-sia. Ayat ini bukan untuk Ramadan, tapi apabila ayat ini digunakan untuk Ramadan akan lebih baik lagi. Apabila satu ayat saja diamalkan, insya Allah Ramadan kita sukses. Ramadan kita punya dampak, punya hasil, punya manfaat, punya athar, punya bekas yang bisa kita rasakan, kita nikmati, kita saksikan bersama-sama dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga kesehatan sehingga bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bertekad, berjanji di hadapan Allah bahwa Ramadan ini wajib, kudu, harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Semoga Ramadan ini harus ada targetan, ada capaian, ada fokus yang bisa kita ingin dapatkan, peningkatan kita, perbaikan kita, perubahan kita, sehingga kita dapat sama-sama merasakan nanti setelah masuk bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, saya nggak paham apakah ada tanya jawab atau tidak. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya nggak bisa. Baik, terima kasih jazakallah khair kepada guru kita Kiai Haji Abdul Muaz SVDI. Semoga apa yang beliau sampaikan kita semua bisa mengambil ilmunya dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan, dan kita melaksanakan saum dengan penuh keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti acara ini, pengajian ini, kepada staf dan karyawan, Bapak, Ibu guru, dan semua Umi dan Abi yang dari rumah, kami ucapkan jazakumullah khair atas waktunya yang bisa mengikuti pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua, memberikan kesehatan sampai kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semuanya baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa nadim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung, tim IT dan yang lainnya, tim yayasan dan dari dukungan semuanya, ayah dan bunda yang di rumah, terima kasih, jazakumullah khair. Baik, mungkin acara dari awal sampai akhir cukupan sekian. Dari saya sebagai MC, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.